Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ya, lagi-lagi bakal ngebahas ya sesuai requestan mungkin dari salah satu dari kalian yang minta gua ngebahas tentang aplikasi ini ataupun website ini yang namanya Sisuka atau Mitra Sisuka. Aplikasinya jadi ada dua ya. Dan sebenarnya temen YouTuber gua Bang Anggi udah bahas untuk ya keseluruhannya gitu. Cuma mungkin di dalam video gue ini gue bakal agak sedikit berbeda atau mungkin agak sedikit sama juga, tapi ya lebih kepada pemikiran pribadi gua gitu ya. Nah, apa ya? Sebenarnya ini juga adalah karya anak bangsa sih ya. Jadi Sisuka ini sebenarnya sama seperti toko online lainnya ya, kalau kalian tahu familiar kayak ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, itu mirip-mirip seperti itu gitu ya. Tapi mereka punya layanan yang wow sekali ya kalau kalian ikut gabung sebagai mitranya. Itu kata-kata mereka ya. Bahkan di websitenya juga seperti itu. Ya, nggak perlu punya toko, nggak perlu punya stok, nggak perlu punya gudang. Semua sistem udah mereka atur. Kalian cukup deposit, taruh uang ke dalam aplikasinya, mereka akan mengelola itu. Nah, ini nanti gue bakal bahas ya untuk keseluruhan. Terus gue udah di websitenya dari Sisuka ini, dari webnya ini adalah sisuka.co.id. Dan pas gue cek untuk whoisnya gitu ya, jadi mereka mendaftarkan website ini itu di 8 Agustus tanggal 23 tahun 2022. Yang notabene menurut gue pribadi belum begitu lama ya untuk website ini berdiri. Dan expirednya masih sama ya, di tanggal yang sama. Dan tadi gue sempet chat-chatan juga sama ini ya, sama CS-nya ya, gue tanya-tanya beberapa hal ya. Jadi ya intinya di dalam chat ini jadi ada, kalau kalian sebagai mitra gitu ya, paling rendah itu klasik. Nah gue kira klasik itu kita nunggu pesanan dulu ya, abis itu kita baru deposit sesuai pesanan itu harganya berapa. Tapi tidak, di sini kita disuruh deposit dulu minimal 100.000 baru kita bisa mengaktifkan layanan untuk ambil pesanan ya. Jadi nggak bisa yang namanya nunggu dulu ataupun gak deposit, tidak bisa. Dan di sini gue juga nanya kapan berdirinya Sisuka dan dia jawab ya Agustus tahun 2022 ya. Jadi valid ya antara whoisnya registrasi di emailnya dengan yang dibilang sama customer service-nya. Dan gue suka customer service-nya nih fast respon ya. Nah, tadi gue juga sempet cek untuk YouTube-nya, mereka punya ya namanya di sini Mitra Sisuka. Kalau YouTube-nya juga kalau kita lihat di sini joinnya di 8 Februari 2023 yang notabene lebih baru lagi. Jadi kemungkinan websitenya muncul dulu baru disusul sama YouTube-nya ya. Dan di sini mereka ada beberapa video yang semuanya udah gue tonton, tapi mungkin di sini gue bakal react yang ini ya, yang sistem kerja transaksi Mitra Sisuka. Oke, ini kita play aja ya. Biar gue gak usah ngejelasin capek-capek karena di dalam video ini udah lengkap banget sih menurut gue. Oke. Gimana sih sistem transaksi Mitra Sisuka? Nah, ini ya sistem transaksinya ya. PT Ekspektasi. Nah, nama PT-nya adalah PT Ekspektasi Sukses Bersama. Oke. Nah, sebelum gue lanjut, jadi sekalian kita nyambi gitu ya. Jadi PT ini di websitenya itu dia sudah punya AHU untuk pendirian badan usaha ya, badan hukum. Terus dia sudah punya PSE untuk pendaftaran dari websitenya itu. Dan cuman mereka nih nggak ngunjukin yang namanya izin usaha ya. Izin usahanya tidak ditampilkan di dalam websitenya. Nah setelah gue cek-cek ternyata ada yang nge-share untuk NIB-nya gitu ya dari si Mitra Sisuka nih. Kalau kalian lihat ya untuk AHU-nya nih juga sama ya, 2022 baru ya, Kota Surabaya.
terus PSE. Nah, sebenarnya kalau mereka cuman majang ini 2 ya sebenarnya bukan sebagai izin sih. Jatuhnya sering kali gue bilang kalau AHU tuh ya kayak kalian lahir sebagai manusia di dunia, lahir di rumah sakit, kalian punya akte, ya kan? Setiap manusia punya akte nih, kalian lahir jam berapa, tanggal berapa, namanya siapa, orang tuanya, segala macam gitu kan. Sama kalau kalian mendirikan perusahaan juga menurut gue ya begini, tanda buktinya adalah AHU. Dan menurut gue gampang sekali bikin AHU zaman sekarang, bahkan tutorialnya seliweran di YouTube gitu kalian bisa lihat, dan via online gitu ya. Jadi kalau AHU ini memang menurut gue cuma daftar gitu aja, sama kayak PSE. Jadi kalian kayak cuma daftar, tidak ada verifikasi lebih lanjut tentang usahanya gimana sih, apakah ada indikasi misalkan terorisme, pencucian uang atau penipuan lainnya gitu, itu tidak ya. Jadi yang paling penting memang izinnya. Jadi pertanyaannya, kenapa dia tidak menunjukkan izin usahanya di sini? Sengaja ketemu untuk NIB-nya. Tadi ada salah satu orang kayak nge-share gitu di sosmed gitu kan. Namanya ekspektasi sukses bersama. Yang jadi permasalahan sebenarnya gini ya, kayak skala usahanya kenapa dia masuk skala usaha mikro. Sebenarnya jatuhnya kayak UMKM gak sih? Kalau memang ini adalah usahanya ya bisa up, ya harusnya jangan usaha mikro sih kalau untuk gue pribadi ya. Oke, balik lagi ke YouTube-nya. Perusahaan yang menggunakan sistem supply chain management sebagai bisnis. Oke, supply chain ya. PT Ekspektasi Sukses Bersama memiliki 2 aplikasi. Nah, ini dia punya 2 aplikasi ya. Di mana masing-masing memiliki sistem manajemen mereka sendiri. Oke. Berikut adalah contoh simulasi sistem transaksi pada Mitra Sisuka. Customer Sisuka melakukan pembelian produk menggunakan aplikasi Oke, Sisuka. ini sebagai customer ya. Pembelian akan dikirim ke sistem cloud sistem Sisuka untuk diproses. Setelah diproses, maka dapat diketahui berapa modal yang dibutuhkan. Kemudian dengan menggunakan AI, sistem cloud Sisuka akan menentukan pendistribusian informasi modal pembelian ke mitra yang terpilih. Jika mitra terpilih menolak pemesanan, maka informasi modal Oke. pembelian. Jadi menurut gue ini cukup jelas ya penjelasan di dalam videonya dari Mitra Sisuka ini. Jadi kayak melempar orderan kepada mitra-mitranya gitu loh. Oke. Mitra yang telah menerima pesanan akan melanjutkan proses pengurangan saldo sesuai Nah, dengan ini kalau informasi mitranya setuju dan mengambil orderan tadi ya. dikirim kembali ke sistem cloud Sisuka. Oke. Setelah informasi pembelian diterima oleh mitra Sisuka, maka informasi akan dikirim ke gudang atau distributor Sisuka. Tuh, akan dikirim ke distributornya. Layanan ekspedisi Sisuka akan mengirimkan produk ke customer Sisuka sesuai dengan informasi pembelian Oke. yang telah diterima. Nah, jadi kalau kalian lihat sistemnya ini sebenarnya menurut gue ini idenya bagus banget ya. Dan tapi jadi pertanyaannya gini, kalau misalkan ya kayak contoh lah Gojek atau Grab, misalkan jumlah drivernya lebih banyak dibandingkan dengan customernya, otomatis akan banyak driver yang nggak dapat kerjaan, nggak dapat orderan ya karena customernya sedikit gitu kan. Nah di Mitra Sisuka ini ataupun Sisuka ini yang gue lihat juga gitu. Kalau misalkan yang jadi mitranya banyak gitu kan, customernya sedikit, terus dilihat dari kelas levelnya mereka, ada klasik, silver dan yang lainnya, ya berarti kalau levelnya semakin rendah ya dia bakal makin sepi untuk mendapatkan orderan ya. Dan gue lihat di websitenya itu kayak apa ya, kata-kata manis gitu ya, kayak aku tidak tahu untuk berucap seperti apa, tapi ya pokoknya kalian kayak franchise juga lah gitu. Lo nggak perlu pusingin karyawan bayar listrik ataupun stok makanannya atau stok barangnya, terus pengirimannya gimana, lo nggak perlu pusingin bayar karyawan gaji dan nggak perlu pusingin. Yang lo pusingin lo setor duit ke gua, abis itu
lo sediain lahan misalkan seperti itu ya, atau cuma udah store duit aja nanti gue bakal urus itu semua. Ya seperti kasus Minty yang lagi booming juga, dengan mereka embel-embelnya kepada mitra-mitranya gitu ya, bilang kalau tenang, misalkan 500 juta nih, mereka kan ngasih apa ya, bentuk penyerahan itu semua gitu, modal dan segala macamnya 500 juta, dan dijaminkan oleh Minty ini balik modal di 6 bulan. Dan terlihat buktinya tidak semulus dan semanis kata-kata itu. Nah yang gue takutkan juga kayak gini gitu, untuk ngedapetin customer itu tidak semudah itu loh ya. Tapi kalau di website ini bisa menjamin kalian gak perlu cari customer, gue gak tahu sih, bingung ya. Dan apa ya, terlalu manis lah. Dan menurut gue untuk Shizuka ini perlu waktu menurut gue cukup panjang ya untuk mengembangkan ekosistemnya mereka sendiri. Nah, sekarang kalau kebanyakan mitra gak ada yang beli, ya gimana dong, ya kan? Lebih bagus kebanyakan yang beli daripada gak ada mitra, iya dong, ya kan? Tapi kalau mitranya kebanyakan dengan iming-iming bla bla bla, janji manis, ya gue takutkan ya kayak kasus yang lagi booming sekarang ya. Kalian kurang mengerti sistemnya, analisanya, ya yang kalian pikirin, oh gue tenang aja, yang penting nanti balik modal, gue dapat untung, selesai. Seharusnya sih tidak semudah itu ya untuk nyari sebuah pelanggan. Terus di websitenya mereka punya Facebook. Oke, kita coba, biasa nih gue nih selalu buka satu-satu ya. Ini gue coba klik, tidak bisa terbuka. Ada Twitter, gue coba buka, gak bisa juga. Ada Instagram. Kita lihat Instagram, oke, mereka punya Instagram di sini ya, ada promo-promonya tapi followersnya masih sedikit. Terus kita lihat lagi mereka punya YouTube, tadi ya kita udah lihat ada WA. Dan ya sering kali gue bilang kalau misalkan Facebook dan Twitter mereka tidak punya, jangan dimasukin ke sini. Cukup masukin aja apa yang mereka punya. That's it. Kalau dimasukin itu jadi tanda tanya untuk gue pribadi, kayak kenapa dimasukin kalau memang gak ada gitu. Dan gue lihat juga ya untuk websitenya tadi gue udah bolak-balik berapa kali gitu ya. Gue penasaran sama CEO ataupun founder dari mitra Shizuka ini, yang biasanya kan harusnya bangga dong untuk bisa meluncurkan sebuah produk ke depan umum dan bisa mungkin membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Ya menurut gue penting untuk CEO ataupun foundernya tuh muncul. Cuman gue cari di berita-berita tidak ada ya, dan gue juga cari di website resminya juga tidak ada. Terus di sini nih ya beberapa distributor ya yang mereka punya, dan penggunanya ini 13.000 sekian. Wait, what? Gue bingung, apakah ada cara lain kita sebagai mitra Shizuka atau Shizuka selain dari Google Play? Ada cara lain kah? Soalnya kalau ngikut perhitungan dari Google Play, nih ya misalkan di Google Play nih kita lihat yang mitra Shizuka ini hanya di 5.000 pengguna nih ya. Mitra Shizuka 5.000 pengguna. Oke. Terus untuk Shizukanya di 1.000 pengguna. Dari sini aja sebenarnya gue udah bisa analisa, jadi orang ini lebih banyak ataupun lebih suka sebagai mitranya dibandingkan dengan melakukan pembelian di tokonya. Ya. Jadi dua aplikasi ini sebenarnya hal yang berbeda. Shizuka ini untuk kalian belanja. Nih misalkan nanti gue coba tunjukin. Nah ini ya seperti layaknya Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan yang lainnya. Jadi kalian bisa belanja di sini. Nah tempat untuk belanjanya aja yang ngedownload sedikit. Sedangkan mitranya yang ingin berbisnis itu banyak. Mitranya kalian gitu yang kayak cara mudah nih untuk mendapatkan uang ini. Sedangkan pembelinya sedikit. Makanya tadi gue bilang gitu ya, kalau pembelinya sedikit, mitranya banyak, otomatis apa? Ya banyak mitra yang gak dapet pelanggan dong, ya kan? Karena mitranya sedikit. Terus juga kalau kalian lihat tadi kan 1.000 pengguna untuk aplikasinya, dan yang mitranya di 5.000 pengguna. Terus angka 13.000 pengguna ini dari mana?
Gua nggak tahu maksudnya 13.000 ini angka dari mana gitu. Sedangkan satu-satunya cara untuk kalian bisa menggunakan Shizuka ini ya dari Google Play Store. Nggak ada cara lain kan. Makanya nggak tahu deh perhitungan ini dari mana ya. Nah ini kita lihat ya, untuk mitra Shizuka dapatkan potensi penghasilan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Nah dari kata-kata seperti ini ya jangan terlalu kayak pengen cepet kaya gitu loh. Dan gue tuh kalau ada sebuah website yang bisa menjanjikan seperti ini tuh gue justru kayak sas banget gitu, kayak why 6 bulan balik modal ya, 3 bulan balik modal ya, kalian jualan ayam, franchise, segala macam. Gak semudah itu sih, karena yang paling penting ya cari pelanggannya. Kalau pelanggannya aja sedikit gimana kalian mau dapat untung. Terus kita lihat-lihat lagi sebelum Anda bergabung ya. Tidak perlu akses pasar, modal, tidak penguatan, tidak memiliki jaringan ya. Kita lihat lagi mencari mitra. Kelebihan mitra Shizuka, cukup satu device, tidak pusing stok barang segala macam. Yang menurut gue paling penting adalah sebenarnya kalau kalian berinvestasi, kalian cek sendiri, kalian paham sendiri. Jangan terlalu mengandalkan sesuatu hal, dijokiin atau apa. Hati-hati ya, hati-hati. Terus kita lihat lagi nih, yang tentunya menurut gue menarik, yaitu tentang ini ya. Kelas-kelasnya mereka, level-level kemitraannya yang mereka miliki. Klasik ya, silver, gold, platinum. Dan tadi gue udah sempat nanya, untuk silver ini kalian minimal depositnya 2 juta rupiah. Baru nanti kalian bisa dapat pesanan. Kalau untuk yang klasik 100.000. Ada di sini perkiraan persentase 40% dari saldo, persen hasil 30%, bonus hingga 2%. Ya. Kerugian jika Anda tidak booking sekarang. Menurut gue kata-kata di dalam websitenya ini terlalu bagus, terlalu manis lah ya. Too good to be true. Maksud gue, jika misalkan nanti mitra tidak bisa mendapatkan pelanggan, apa solusinya? Kalau misalkan pelanggan sedikit, apa yang bisa dilakukan mitra untuk aplikasi ini? Ya, membangun ekosistem kah? Atau bisa, ayo beralih semuanya ke Shizuka untuk yang aplikasinya ya, untuk belanjanya ya. Kalau yang kemitranya semua ya susah juga. Nanti mau dapet ini tapi nggak ada yang mau beli, ya kan gimana gitu? Ya, menurut gue masih panjang perjalanan untuk Shizuka ini. Walaupun tadi gue sempat lihat juga di Facebook ya, untuk Shizuka ini ya dia pajang iklan di rel kereta di dalam kereta ya. Yang notabene ini juga nggak murah, dan kalau kalian lihat di sini ada Kominfo, ada AHU, ada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Nah sekarang kan memang satu pintu ya dari OSS. Memang dari BKPM, Kementerian Investasi yang punya website itu. Tapi yang verifikasi, yang ngecek biasanya kementerian terkait, yaitu Kementerian Perdagangan. Dan menurut gue ya ini sah sih mereka punya seperti ini. Cuman ya menurut gue masih PR panjang untuk Shizuka ini. Gue ngerinya yang mitranya ini udah semangat 45 nungguin orderan, tapi ternyata sepi orderan. Yang akhirnya ya yang harus dibenahin sebenarnya ya platform yang jual belinya itu. Nah sekarang kita coba lihat untuk yang platform jual belinya. Tadi gue udah sempat ngecek ya, misalkan kita sebagai pengguna untuk ini free ongkir seluruh Indonesia misalkan ya. Nah tadi gue sempat nyari untuk handphone ya. Nah ini misalkan contoh ya dari aplikasi Shizukanya. Di sini gue cari yang gampangnya untuk Samsung Galaxy M32 nih contohnya nih ya. Misalkan kita klik gini. Nah di sini kalau lihat ya gue bisa simpulkan kemungkinan ini dari satu toko yang sama. Udah satu distributor aja yang ada di dalam aplikasi ini gitu. Dan ya harganya dipengaruhi oleh warna. Dan bahkan kita tidak bisa melihat juga kayak layaknya biasa lah kayak di Tokopedia, Shopee dan yang lain. Ngelihat tokonya gitu, nama tokonya itu juga nggak ada.
Dan tentunya sebagai pembeli pastinya kita akan membandingkan dong. Misalkan di toko ini mahal, belinya di toko ini aja. Pasti apalagi emak-emak ya kan. Nih di sini nih misalkan di 3399. Nah, yang black ini lebih murah nih. 2799. Kita coba cari aja. Ini tadi gue udah sempet cari juga. Nih coba kita ganti M32. Kita lihat ini nih shopping untuk keseluruhan ya. Bahkan di sini ada yang ngasih 199 di Shopee. Shopee 199. Ini Shopee 299, 499, ada yang ngasih 2 juta. Jadi balik lagi sebenarnya kayak harga yang mereka pasang di sini bersaing gak sih sama e-commerce lainnya? Itu satu. Sama kayak waktu gue ngebahas, lupa gue, tentang PPOB apa gitu ya, kayak pelayanan untuk kalian bayar-bayar online gitu. Dia ngasih patok harga tinggi banget. Karya anak bangsa tentu harus kita bangga gitu kan. Cuman kalau akhirnya harganya tidak kompetitif, ya pastinya ya pembeli pasti bakal lari ke yang murah. Dan udah murah, udah terkenal, udah tahu nih kayak layanan customer service-nya kalau barangnya rusak, barangnya nggak kekirim dan segala macemnya udah jelas gitu. Nah makanya tadi gue bilang dari awal, ekosistemnya nih masih panjang banget untuk Shizuka bisa ngebenahin ini semua kalau emang mau maju ya. Nah, sekarang kita buka yang mitra Shizukanya ya, untuk kita sebagai mitra tadi yang katanya kita bisa mendapatkan keuntungan bla 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 bla. Nah ini kita lihat di bagian saya, kita lihat di bagian level tadi ya. Ini sama aja sih sama yang di websitenya ya. Nah cuma di sini ada pendapatan bawahan. Cuma di sini gue lihatnya kayak MLM aja. Mungkin memang mengirimkan barang dia real segala macemnya gitu ya. Tapi ya tadi ya menurut gue kayak terlalu banyak hal yang harus dibenahin. Dan jangan terlalu kemakan iklan sama kata-kata yang manis. Tapi kalau kalian gak paham. Dan kalau ada level-level seperti ini yang jadi permasalahan untuk gue pribadi. Kenapa dia punya 2 aplikasi? Kenapa gak satu aplikasi aja terus level-levelan ini di aplikasi yang satu, Shizuka? Kenapa jadi pisah gitu ya? Ini pertanyaan besar sih. Ya coba kalian jawab ya, kenapa dipisah. Karena isinya cuma begini aja. Dan kalau misalkan gue bermitra di Tokopedia, gue satu aplikasi Tokopedia doang gue. Kayak kalian sebar link untuk kalian orang lain tuh jual, nanti kalian dapat komisi gitu. Kalian tahu pasti tuh. Itu gue juga melakukan itu gitu kan. Nah di sini ada pendapatan bawahan dan seterusnya. Memang pada saat daftar tidak diwajibkan untuk mengisi kode undangan ya. Tapi gue ngelihat orang-orang tuh kayak lebih gempur untuk undang dan mengundang orang gitu. Dan ya soundingnya terlalu bagus, kayak udah ada perkiraan persentase pesanan, padahal ya tadi ya nyari customernya aja gue nggak tahu gitu. Apakah ya memang benar gitu kan. Terus mereka tuh juga ada barang-barang yang udah terjual ya, tadi gue bilang sih kayak misalkan nih ya terjual 4, ini 2, ini 1. Cuma kita gak bisa lihat review orang-orang. Sebenarnya penting juga kan ketika kita sebagai customer pengen pakai aplikasi Shizuka ini gitu kan. Oh gue mau beli handphone di aplikasi Shizuka, gue gak mau di platform lain gitu kan. Gue beli, tentunya ketika ada orang yang beli-beli ini, kita juga pengen lihat kan reviewnya seperti apa dari orang-orang. Tapi di sini gak ada sama sekali. Ya jadinya takutnya ya paham lah kalian lah. Kan kalian lebih pintar daripada gue gitu kan. Jadi itulah mungkin yang bisa gue sampaikan dengan aplikasi Shizuka ini. Dan ini juga di Facebook ya, biasa pasti bakal ada yang nunjukin cara mereka penarikan, mereka untung dan segala macemnya. Tentunya ini salah satu cara untuk marketing lah ya, untuk bisa menggait para mitranya. Cuma tadi kalau mitranya semakin banyak ya, tapi yang beli nggak ada, ya itulah yang bikin gimana sih gitu ya. Jadi tadi beberapa hal yang mungkin bisa gue sampaikan di dalam video gue ini. Dan kalau kesimpulannya untuk gue pribadi, gue nih ya tertarik atau tidaknya masih belum. Sampai sekarang gue masih tetap punya 1 toko aja gitu ya.
Tokopedia untuk all of the time, untuk investasi, untuk beli barang, untuk jual balik dan segala macamnya ya. Tapi ini keputusan akhir juga sama kalian, beberapa hal yang tadi gue udah sampein. Dan sebagai mitra menurut gue juga kalian harus bisa lebih cerdas sih untuk bisa melihat oke, ini bener nggak atau bagaimana. Dan yang gue takutkan ya kedepannya masih jadi blunder tanda tanya sih ya. Oke, semungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.